teman semuanya, para peserta BBM 29. Terima kasih sudah hadir di sesi Keluar Bisnis BBM 29. Pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber yang kita undang untuk sesi BBM 29 ini, yaitu Om Burhan Alfironi Muktamar. Beliau biasa hanya dikenal sebagai Om Burhan. Sebelum mulai, izinkan saya untuk membaca profil Om Burhan saat ini. Om Burhan adalah salah satu seller mentor Shopee semenjak bulan April 2021 hingga saat ini. Kemudian beliau adalah owner dari brand bernama Mias dan Maula Hijab. Maula Hijab sendiri ini berbasis di kota Yogyakarta sesuai dengan tempat tinggal Om Burhan. Kemudian Om Burhan saat ini juga menjabat sebagai seorang dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani sejak tahun Oktober 2016, dan juga banyak profilnya. Salah satunya yang lain adalah sebagai Lastar Trainer dari Lazada University sejak bulan Januari 2021 hingga Desember 2022. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang Shopee Outlook 2023, yaitu bagaimana tentang melihat pangsa pasar Shopee 2023 ini. Kira-kira begitu ya Om Burhan ya? Yep. Nah, Om Burhan sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Teman-teman, kita akan ada materi lebih dulu bersama Om Burhan selama kurang lebih 30-45 menit, Om Burhan, betul? Betul. Oke, untuk menyimak, nanti akan ada sesi tanya-jawab, sesi Q&A setelah selesai materi. Tapi semisal teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ketika tengah-tengah materi disampaikan, teman-teman bisa menyampaikan via kolom chat, sehingga nanti bisa langsung dibacakan saat sesi Q&A. Tanpa berlama-lama lagi, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Om Burhan untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Silakan Om Burhan. Oke, terima kasih. Makasih Mbak Puri. Sama-sama. Oke teman-teman, selamat malam. Saya orangnya nggak seformal Mbak Puri ya, jadi materinya santai aja, dibikin enak aja kalau belajar gitu. Jadi saya sambil izin share screen dulu. Nggak mau. Nah, harusnya udah mulai terlihat ya. Aman? Aman. Oke. Kalau gitu, saya mulai dulu. Tadi udah disinggung ya. Jadi, karena ini masih awal tahun 2023, saya mau sharing malam ini tentang Shopee Outlook 2023. Jadi, tentang bagaimana sih pandangan kita tentang Shopee itu di tahun 2023 arahnya mau kemana. Jadi, buat teman-teman yang mungkin jualan di Shopee, nanti bisa menentukanlah arah mata angin gitu di Shopee itu seperti apa di tahun ini, apakah masih kita bisa cuan di sana apa enggak gitu ya. Tujuannya pada malam hari ini tentunya kita mendapatkan gambaran tentang perkembangan Shopee di tahun 2023 ini, tentunya untuk menentukan langkah strategis kita nanti ke depan seperti apa ya. Nanti langkahnya kita mau ngapain di tahun 2023, dan nanti kalau misalkan masih ada waktu, mungkin sedikit saya sisipkan tentang bagaimana sih cara kita itu mengatur harga ya. Karena kemarin dari pihak manajemen, dari BBM ya, belajar bareng Murhan. BBM itu apa singkatannya? Saya lupa. Jadi kemarin diminta tentang belajar bareng marketplace, Om. Oh, belajar bareng marketplace. Ya mirip ya, belajar bareng Burhan, beda satu huruf doang. Gitu. Ada maksa, Om. Ada maksa. Burhan kan PSBB aja. Oh iya. Bareng Burhan beneran. Iya. Nah, makanya untuk mencapai kebutuhan tadi, ada 4 hal yang akan kita bahas malam ini. Pertama, mengapa kok Shopee gitu ya. Jadi sekilas aja gambaran tentang Shopee seperti apa. Kita lihat cakupan umumnya seperti apa. Kemudian nanti kita akan mempelajari pola belanja customer. Kemudian fitur-fitur di Shopee di tahun 2023 ini yang teman-teman mesti perhatikan untuk mendukung bisnis teman-teman. Sama nanti terakhir di strategi kenaikan biaya admin. Nah, nanti kalau misalkan di sini masih ada waktu, saya pengennya sih ada sedikit
praktek ya, ada sedikit praktek pakai Excel, tapi cuman sederhana aja ya, sederhana bagaimana sih menghitung harga jual. Kalau waktunya sempet, kalau nggak sempet ya biar kapan-kapan saya diundang lagi gitu ya. Nah, berikutnya biar nggak berlama-lama, kenalan tadi udah sedikit disinggung ya, benar nama saya itu Burhan Alfirene Muktamar. Jadi memang saya pemilik dari Maula Hijab Official Shop. Ini toko saya. Kalau teman-teman nanti kira-kira pengen tahu dulu, wah sekredibel apa sih, bisa dilihat dari tokonya ya. Jadi tokonya kayak apa, dan yang saya istilahnya saya ampu ya, toko yang saya ampu seperti apa, performa seperti apa bisa dilihat di Maula Hijab Official Shop di Shopee. Nah, nanti kalau misalkan cocok, ini juga bisa sebagai benchmark. Kalau teman-teman cocok dengan cara ngajar saya, dengan materi yang saya berikan, teman-teman bisa melihat toko saya sebagai acuan, bukan untuk di copy paste ya, tapi sebagai acuan. Oh, kalau bikin judul kayak gini. Oh, kalau desain toko seperti ini. Jadi maksud saya seperti itu ya. Jadi bisa dicontoh ya, bisa dicontoh. Ini IG saya, Belajar Bareng Burhan, kalau mau ikutin, dan ini YouTube saya, Belajar Bareng Burhan, kalau saya cari materi ya. Mulai bulan online dari tahun ya. Mohon maaf penyelah. Ada yang minta tolong agak pelan kalau memberi kuliah karena sambil nyatet Om. Oh ya, nggak apa-apa. Ini masih ini dulu, masih perkenalan. Nanti kalau di materinya saya itu, biar kalau di materinya lebih pendek. Ya, thank you Om. Oke. Emang ada yang nyatet biografi saya? Oke. Nanti tenang aja, materi ini juga akan saya share ke teman-teman. Nanti semuanya lengkap dengan coret-coretannya kalau mau, jadi nggak akan bingung. Saya gabung di tahun 2018 dan aktif mengajar di media sosial tahun 2021 dan diangkat jadi seller mentor di tahun 2021 juga. Oke ya, itu. Produk saya Fashion Muslim. Nah, cepat aja. Kalau soal istilahnya perkenalannya, atau ada perlu dikenalin lagi lebih dalam ya? Nggak usah lah ya. Kita kan nggak ada ini ya, emang tak kenal maka tak arus ya. Jadi tapi cukup segini aja biar udah paham lah. Nah, sekarang kita ke bab yang mulai agak serius di materinya, dan untuk speednya juga akan saya kurangin ya. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok Shopee gitu ya. Shopee kenapa gitu untuk tahun ke depan. Nah, untuk Shopee ini kita lihat apakah Shopee itu masih bertahan nggak sih di tahun 2023. Makanya di sini saya membuat analisis SWOT sederhana dulu aja. Analisis SWOT sederhana yang mungkin teman-teman bisa gambarkan masih bisa profit nggak sih di tahun 2023 ini, dan kira-kira nanti arahnya kemana si Shopee, dan apakah kita itu masih bisa jualan di sana apa enggak. Kalau yang jadi kekuatan Shopee sendiri, jadi saat ini Shopee itu masih jadi e-commerce terbesar. Ini nggak bisa kita pungkirin ya. Jadi e-commerce terbesar Shopee saat ini itu di Indonesia, dia market cap-nya itu paling gede dibandingkan dengan Lazada, dengan Tokopedia, dengan TikTok pun juga kayak gitu. Tapi kalau dengan TikTok sendiri itu udah beda kasta ya, udah beda jurusan ya, udah beda jurusan. Kemudian Shopee sendiri itu punya kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Jadi Shopee punya kerjasama sama pihak ekspedisi, sama pihak pergudangan dan lain sebagainya, kerjasama pihak transaksi pembayaran dan macam-macam sebagainya. Itu jadi kekuatan Shopee di tahun 2023, dan Shopee itu punya beberapa fitur keunggulan yang at least dari kekuatan ini menurut saya di tahun 2023 Shopee akan masih strong banget ya. Shopee akan masih strong meskipun nanti ada beberapa ancaman yang kita bahas selanjutnya. Nah, untuk weakness-nya apa sih kelemahan Shopee kemarin? Kalau kita lihat pertama itu tentang keamanan data. Ini lebih mencakup kayak semacam privasi data customer, privasi data. Nah, kemarin kan juga teman-teman yang jualan di Shopee kan mulai ditutup datanya kan, dan kalau yang pengen dibuka bisa ngajuin form. Nah, ini termasuk dalam pencegahan dia tentang keamanan data. Nah, isu-isu tentang keamanan data inilah yang jadi kelemahan di Shopee. Kemudian soal pengiriman barang yang sering terjadi kesalahan, sering terjadi keterlambatan, sering terjadi miss itu termasuk salah satu kekurangan di Shopee-nya. Dan tentunya masih ada penipuan baik dari buyer ataupun dari seller. Jadi buyer yang nakal ya banyak, seller yang nakal ya banyak gitu. Tapi saya harapkan teman-teman juga nggak akan main nakal-nakalan. Jadi kita mainnya yang benar-benar aja gitu sebagai buyer atau sebagai seller. Kemudian di sini kita lihat juga apa sih yang menjadi peluang
peluang Shopee untuk tahun 2023 ini. Jadi pertama, Shopee itu brandnya terkemuka ya. Kita udah kenal lah sama Shopee, ya kan? Masih terngiang-ngiang dengan jinglenya yang Shopee COD, dan beberapa orang juga masih istilahnya itu nggak bisa pisah dari Shopee untuk belanja, gitu kan? Dan Shopee juga masih terus mengupdate fitur-fitur baru, dan tren belanja online itu masih bertahan. Menurut saya masih bertahan untuk 2-3 tahun ke depan. Ini short term-nya. Kita ke depannya akan kita lihat dulu nanti dengan dinamika pasarnya seperti apa. Tapi untuk 2-3 tahun ke depan, kalau kita itu menargetkan cuan, itu masih bisa banget, ya, masih bisa banget. Tapi kalau misalkan nanti lebih dari sini, kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa. Ya. Tapi untuk saat ini sih, kalau saya lihat tren belanja online untuk 2-3 tahun ke depan itu masih bisa, meskipun tidak seindah dulu. Kemudian yang menjadi ancamannya apa? Threat-nya apa? Pertama, persaingan TikTok, persaingan kompetitor. Ya ada Lazada, ada Tokped, kemudian ya TikTok ya. TikTok itu bukan marketplace, ini lebih social commerce karena dia basisnya sosial media. Tapi ini juga akan jadi kompetitornya dia nanti kalau misalkan dia bergerak. Istilahnya sekarang bukan kompetitor langsung lah. Bahkan kemarin dari tim Shopee sendiri itu belum bicara kalau TikTok itu dianggap sebagai kompetitor. Enggak, pas saya ngobrol sama sana. Jadi mereka masih wait and see dulu arahnya mau kemana. Karena untuk sampai saat ini, TikTok itu masih dinilai sebagai social commerce, sosial media yang ada e-commerce-nya. Kemudian soal keamanan data dan regulasi, ini mereka juga jadi ancaman untuk si Shopee-nya, sama pola belanja masyarakat yang mulai terdiversifikasi ke offline. Jadi meskipun tren belanja online masih berlanjut, tapi pola belanjanya itu udah berubah. Jadi masyarakat ya masih ada yang belanja online, tapi ada juga yang berubah jadi offline karena PPKM-nya udah dibukakan, tapi dia juga bisa belanja online sekaligus belanja offline. Nah, ini gambaran singkat aja, gambaran singkat tentang Shopee itu seperti apa sih. Jadi kalau dari SWOT-nya ini, saya kalau lihat di tahun 2023, kemungkinan atau opportunity-nya atau kesempatannya itu masih cukup lumayan. Tetapi tidak akan sebesar dulu. Kalau teman-teman mulai berjualan di era angkatan COVID lah, di 2019, 2020, 2021, di masa keemasannya online shop. Ya waktu itu order beribu-ribu, gampang banget dapat order. Kalau sekarang mungkin nanti lebih terbatas kalau menurut saya. Tapi masih bisa dapat profitnya, masih bisa dapat cuannya. Makanya nanti gimana caranya. Kita akan bahas di belakang dan apa aja yang harus kita maksimalkan dari fiturnya. Oke? Itu bab pertama tentang gambaran Shopee seperti apa sebagai pembuka materi kita malam ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pola belanja customer dari data statistik tahun 2022. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merepresentatifkan nanti gambaran customer itu di tahun 2023 itu seperti apa. Dan teman-teman nggak akan kaget nanti kalau ketemu customer yang model macam itu gitu. Dan kita juga ngerti kenapa kok perilaku mereka jadi seperti itu gitu ya. Ibarat kata perang, kita pahami dulu medan perangnya, kita pahami dulu musuhnya, kita pahami dulu rekan kita siapa supaya kita bisa menang perang, kan kayak gitu. Nah, ini cara belanja online-nya malam ini kita akan bahas baik di bab pertama tentang direncanakan atau tidak, bagaimana customer itu apakah membeli barang itu secara langsung apa tidak, kemudian apakah customer itu lebih memilih official store atau Shopee Mall atau tidak, atau yang bukan, gitu ya. Jadi dari tiga ini cara belanja online-nya, apakah orang-orang itu direncanakan atau impulsif, apakah beli langsung atau nanti-nanti. Apakah dia harus beli yang Shopee Mall atau nggak Shopee Mall pun dia juga mau. Nah, ini data statistik tahun 2022. Pertama, kita lihat dulu tentang faktor direncanakan. Lawannya ya pasti impulsif. Impulsif itu belanja tanpa rencana. Jadi di Indonesia itu kelihatan di tahun 2022 dari hasil statistik 55% itu orang-orang Indonesia belanja itu dengan direncanakan. Artinya dia tahu betul apa yang dia mau beli. Sedangkan yang 45% itu impulsif.
artinya dia nggak ada rencana untuk beli, lagi jalan-jalan, lihat diskon, pengen beli, ya kan, tiba-tiba hilanglah uang SPP anak, hilanglah uang beras, ya kan, hilang semuanya, oh lagi lucu ya beli. Sama juga dengan yang online, lagi scrolling, ada yang bagus, tiba-tiba beli. Akhirnya cukup besar pasar impulsifnya si customer kita di tahun 2022. Jadi tren untuk impulsif buyer masih ada, meskipun yang direncanakan lebih besar. Artinya orang yang belanja dengan rencana itu lebih besar, dia tahu betul apa barang yang dia cari. Jadi teman-teman ngerti dulu pembagiannya seperti ini. Nah selanjutnya, dari cara beli orang itu apakah dia itu beli langsung atau tidak. Ternyata dari data statistik tahun 2022, 53% orang itu melakukannya dengan beli langsung. Beli langsung itu maksudnya dia lihat barang, kemudian dimasukin keranjang, langsung bayar, ya, langsung bayar. Ini maksudnya langsung bayar. Jadi beli langsung. Habis dilihat barangnya apa, dia langsung bayar. Dimasukin keranjang langsung bayar itu 53%. Artinya teman-teman, sebagian besar customer itu mereka melakukan transaksi dengan sadar dan langsung dibayar ketika dia itu menaruh barangnya ke dalam keranjang. Sedangkan 34% itu dia itu ditaruh ke keranjang dulu, di add to cart, tapi bayarnya nanti ketika promo. Nah inilah teman-teman lihat di keranjang numpuk. Di keranjang numpuk. Terus nanti kan muncul pertanyaan, Mas, terus gimana ini caranya? Ya, gimana ya? Ini kan udah jadi habit atau udah jadi kulturnya mereka. Dan termasuk mungkin teman-teman juga kalau belanja kayak gitu. Pas tanggal muda, kayak gitu kan, masukin barang, keranjang. Nanti pas gajian baru tuh barang-barang dihapus, paling yang di check out satu, ya dibayar, ya kan? Jadi mereka pun juga seperti itu. Ternyata 34% orang itu melakukan transaksi, dimasukin ke keranjang dulu, kemudian nanti bayarnya ketika promo. Nah, artinya mereka jalan-jalan dulu nih. Dan yang 13% itu mereka hanya belanja ketika promo. Jadi mereka datangnya itu hanya ketika ada promo besar aja. Lagi birthday sale nih, lagi Ramadan sale. Nah, itu mereka baru datang, baru belanja di Shopee, misalnya gitu, 13%-nya. Jadi ini cukup kecil ya. Kalau yang ini peluang besarnya langsung bayar. Artinya di sini masih ada opportunity untuk kita itu dapat customer yang langsung closing, ya, langsung closing. Dan di sini tentunya ada juga 34% yang dia numpuk dulu di keranjang. Ya pasti ini kalau kita bahas ya bisa pakai broadcasted dan bisa dicek juga kan secara pribadi barang-barang di keranjang untuk segera men-check out, atau teman-teman bisa ngirimin istilahnya voucher lah biar dia segera di check out. Tapi itu kan secara teori. Cara prakteknya ya tetap mereka nanti ya kan, karena memang karakternya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu bikin pusing-pusing banget gitu. Nanti kalau saya bilang oh pakai broadcasted, pakai itu gitu, kadang kalau terlalu sering memakai broadcasted pun juga customernya akan risih juga. Saya itu tipe customer yang kalau keseringan dipromoin, disuruh-suruh segera-segera check out itu malah kesel sendiri. Jadi bukannya di check out malah dihapus gitu, biar nggak diinget-ingetin terus gitu. Jadi lebih aware, lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Nah berikutnya yang ketiga nih, sering banget kan pada tanya apakah harus official store, apakah harus Shopee Mall? Nyata enggak. 77% itu mereka beli di non-official. Jadi yang bukan Shopee Mall, yang dari Star dan sebagainya. Kemudian yang official itu 23%. Mungkin faktor ini juga karena istilahnya mallnya juga nggak sebanyak toko yang nggak mall gitu. Makanya belanja yang di non-official itu lebih besar, 77%, dan yang di official store itu hanya 23% aja yang mereka harus pasti official. Karena yang sebagian besar mereka nggak masalah kok, nggak Shopee Mall. Artinya masih punya opportunity teman-teman ini meskipun bukan seller Shopee Mall gitu ya. Nah berikutnya nih, tadi adalah faktor pola belanjanya seperti apa, karakter belanjanya seperti apa. Nah berikutnya di sini sekarang yang mau kita lihat itu adalah faktor penentu pemilihan belanja online. Jadi faktor apa sih sebenarnya yang menentukan orang itu lebih memilih belanja online dibandingkan dengan belanja offline gitu. Nah ternyata di sini teman-teman jangan salah ya. Nomor satu itu karena variatif.
bukan karena murah dulu, tapi karena variatif dulu. Artinya orang lebih senang belanja online karena pilihannya banyak. Pilihannya ketika mereka buka online, oh aku nggak terbatas nih pilihannya, aku bisa milih sesuka hati. Gitu ya. Jadi faktor penentu orang pilih belanja online itu pertama bukan karena murah dulu, tapi karena variatifnya. Kemudian yang kedua juga bukan murah, 73% itu karena praktis. Karena praktis, kemudahannya. Mereka nggak perlu mungkin perjalanan jauh-jauh itu kan ke tokonya melewati 33 rintangan, 99 cobaan, sampai ke toko macet, panas, berdebu ya kan, berangkat putih, pulang-pulang hitam gitu kan karena kena sinar matahari itu enggak. Jadi sebagian besar ini jadi mirip 74% karena variatif, 73%-nya itu jawab karena praktis. Nah, baru yang 56% ini karena murah gitu. Jadi teman-teman jangan selalu terfikirkan bahwa kalau jualan online itu harus murah terus kayak gitu. Oh enggak. Kenyataannya yang dicari orang itu variatifnya dulu, praktisnya dulu, baru murah. Nah, kita berarti bisa mengambil celah-celah ini kalau misalkan kita kalah dalam harga. Karena kemudahan di marketplace itu, harga itu kan jadi banyak banget. How cheap is cheap gitu. Seberapa murah sih murah itu, atau seberapa mahal sih mahal itu, karena kan itu kata-kata yang relatif kita pun nggak tahu. Dan nanti ada personalisasi atau istilahnya segmentasi harga masing-masing. Jadi teman-teman jangan hanya tergantung pada murah terus kayak gitu. Nggak, ini malah salah ya. Aku harus jadi yang termurah, nggak bisa. Teman-teman mikir jadi yang termurah, akan ada seller yang lebih gila dari teman-teman untuk lebih murahin lagi harganya. Jadi istilah perang harga itu nggak ada. Ini kan cuma ketakutan kita aja. Perang harga itu nggak ada. Yang pasti harga itu akan mengikuti segmentasi dari market kita. Contoh, saya jualan kerudung. Saya jualan kerudung pasmina misalkan. Itu di rentang harga 30.000. Nanti ada ya yang seller yang jual di rentang harga 20.000. Tapi ada juga yang jual mahal di angka 100.000. Ada customer yang yang biasa beli di angka 100.000, ketika lihat barang saya 30.000, dia malah nggak mau beli. Kenapa yang dipikirkan dia? Jangan-jangan barangnya jelek, jangan-jangan bahannya jelek gitu. Atau sama aja yang biasa suka 20.000 dikasih yang 100.000, lah mending nanti beli yang 20.000, yang 80.000 bisa buat beli beras kan kayak gitu. Artinya semuanya ada segmen marketnya sendiri-sendiri. Jadi fokus aja pada segmen market masing-masing gitu. Jadi fokus pada perhitungan harga masing-masing. Terus berfokus pada value apa yang bisa diberikan, gitu ya. Nah, ini faktor penentunya. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah tentang hybrid shopping setelah pandemi yang terus berkembang. Jadi ini adalah data di tahun 2022. Hybrid shopping itu maksudnya gabungan. Gabungan ya. Jadi yang atas ini, yang warnanya hijau-hijau. Hijau apa ini ya? Hijau toska tua ya, ini adalah untuk pasar orang yang belinya secara offline. Kemudian yang biru ini itu yang belinya secara online. Kemudian yang warna abu-abu ini yang dia itu hybrid. Oke. Hybrid itu artinya jalan keduanya, offline iya, online iya. Jadi bagaimana sih pola belanja customer di tahun 2022 ini? Ternyata di tahun 2022 untuk makanan dan minuman itu 48% orang-orang itu belanjanya offline. Dan yang belanja online itu hanya 3% aja, kecil. Tetapi di sini yang belanja hybrid ada 49%. Gitu. Jadi yang belanja offline ada 48%, yang belanja online 3%, dan yang belanja kadang-kadang online, kadang-kadang offline alias hybrid itu ada 49%. Jadi di sini hybrid yang menang. Kemudian yang kebutuhan pribadi juga sama. 42% sama kosmetik, yaitu orang-orang pilih belanjanya offline. Kemudian belanja online itu hanya 5%. Dan yang belanjanya itu hybrid, maksudnya belanja offline dan online itu ada 53%. Kemudian kalau untuk fashion dan sepatu, itu ternyata yang beli offline itu cuma 7%. Kecil. 25% fashion itu lebih senang belanjanya online. Tapi 68% itu lebih senang belanjanya hybrid. Jadi dia lebih senang offline sama online.
Nah, berikutnya yang kasus elektronik itu kecil juga nih. Untuk online-nya hanya 11%, offline-nya 52%, dan hybrid 37%. Jadi untuk barang elektronik itu masih cenderung ke offline. Nah, dari data ini, teman-teman dapat wawasan. Untuk produk-produk elektronik, memang pasar untuk online-nya tidak sebesar yang offline. Jadi offline-nya lebih besar. Kemudian yang hybrid pun juga masih kalah sama yang offline. Artinya, mayoritas pembeli itu kalau beli elektronik itu suka beli langsung. Jadi datang ke toko elektronik, dia beli langsung. Kalau teman-teman ingin jualannya jualan elektronik, jadi dipertimbangkan untuk membuka toko offline. Jadi ya, yang nanti akan jalan juga di toko online untuk mengcover 11% sama 37%-nya, tapi fokusnya di sini. Oke. Oh, saya kira di stop saya. Nah, untuk yang lain, makanan dan minuman, kebutuhan pribadi dan kosmetik, teman-teman silahkan mulai berfokus pada hybrid shopping. Artinya apa? Artinya udah mulai melayani transaksi offline-nya juga. Jadi nggak 100% online, ya, nggak 100% online, tetapi juga mengcover offline-nya. Misalkan dulu gudangnya itu tidak ada displaynya, ya cobalah berinvestasi sedikit, bikin display supaya kalau ada orang datang bisa lihat-lihat dengan enak kayak gitu. Atau misalkan teman-teman udah mulai nih gudangnya dibuat hybrid lah intinya. Jadi adminnya selain dia itu melayani transaksi yang online, ngurusin order-order online, dia juga mulai mengurusi order-order yang offline karena pola belanjanya sekarang hybrid shopping meningkat setelah pandemi. Apalagi besok PPKM-nya dibuka. PPKM-nya dibuka, saya yakin 2023 itu hybrid shopping akan lebih jalan lagi. Bahkan saya juga sudah melakukan itu. Saya sudah melakukan untuk toko-toko gudang saya, itu sekarang udah melayani hybrid. Jadi orang belanja offline juga terlayani. Ya. Udah mulai dirombak-rombak lah. Istilahnya nggak dulu kan berantakan banget gitu kan, nggak ada tata-tatanya. Kalau offline kan minimal dia bisa melihat barangnya apa aja kayak gitu, bisa tahu, atau teman-teman bisa langsung direct to customer gitu. Jadi nggak hanya bergantung pada Shopee aja gitu ya. Jadi udah mulai hybrid, artinya gabungan antara online sama offline. Oke? Bisa dapat giveaway gitu, nanti kita kasih produk yang buat hadiah lah, produk yang get stock atau apa kita bisa buat dikeluarin. Jadi salah satu memanfaatkan get stock kayak gitu. Bisa juga dengan kartu ucapan, ya kan? Kartu ucapan terima kasih. Kemudian di dalamnya itu kita kasih sogoan berupa voucher gitu. Selain nanti ini Kak, saya kasih voucher 10.000, tapi senang mereka gitu kan mendambakan hal itu. Kemudian 46% itu review online dari ahli. Nah, ini para influencer tapi yang benar-benar ahli. Influencer ahli di bidangnya. Nah, ini menjelang apa ya istilahnya itu lagi rame banget kan kayak di TikTok. Nah, teman-teman kalau perhatikan di TikTok itu pun juga udah mulai kesortir. Artinya influencer yang jualan di TikTok atau dimanapun itu biasanya sekarang yang jalan, yang up itu selain mandi lumpur loh ya, itu adalah influencer yang benar-benar dia bisa ngedukasi dengan detail, ngedukasi dengan istilahnya itu dengan benar-benar mengasih manfaat kayak gitu. Nah, ini maksud saya adalah dari ahli seperti itu, atau ya misalkan dia itu seorang dokter, kemudian dia itu memberikan review tentang kecantikan karena dia dokter kulit kayak gitu, itu akan lebih dipercaya ya, lebih dipercaya dibandingkan endorse yang dia nggak ahli banget dalam bidang itu. Kemudian 42% itu dari opini keluarga atau teman atau rekan kerja, ini kenalan ya. 38%-nya itu dipengaruhi oleh kemasan produknya, 30% karena sampel produk, 23% karena iklan, dan yang 21% itu influencer di media sosial yang tidak terlalu ahli istilahnya. Teman-teman ya asal aja ngirim-ngirim, yang penting followernya banyak. Nah, ini menurut saya dikurangin hal-hal kayak gitu, pilih yang benar-benar dia itu ahli di bidang itu. Contohnya teman-teman jualan MacBook ya, coba cari influencer yang biasa nge-review MacBook. Teman-teman jualan makanan, coba cari influencer yang biasa dia itu nge-review makanan dan dia benar-benar ahli banget di situ. Nah, itu akan lebih better dibandingkan asal followernya banyak kayak gitu ya. Ini adalah faktor promosi yang menentukan keputusan belanja itu apa aja berdasarkan statistik tahun 2022.
poin-poin besarnya yang penting ini pembeli lain, ya kan, review atau ulasan pembeli lain, kemudian review dari ahli, kemudian dari keluarga, sama kemasan produk ini diperhatikan berarti ya, karena ini faktor-faktor besar yang menentukan orang itu beli apa enggak gitu. Nah, selanjutnya tentang perspektif atau sudut pandang marketplace sendiri. Oke. Ini ada pergeseran teman-teman. Jadi nggak usah panik kalau sekarang aduh order sepi ya kan, tiba-tiba langsung hilang harapan dan lain sebagainya. Enggak. Karena memang ada pergeseran. Jadi ini itu kan di tahun 2021 ke belakang. Ya kan? 2021, 2022, 2020, 2019 dan sebelum tahun 2021. Sedangkan ini tahun 2022 sampai ke depan nanti kemungkinan sampai tahun 2024 lah. Ini dari sisi buyer atau customer, kalau ini dari sisi seller. Maksudnya apa sih? Jadi kalau dulu tahun 2021 itu adalah adaptasi pengguna. Atau istilahnya itu membiasakan orang-orang yang biasa belanja offline untuk jadi belanja online kan gitu. Di sini tuh dia mikirin dari offline, kemudian dia pindah ke online dari sisi bayarnya. Kemudian di tahun 2022 ke sini, itu fokusnya sudah bukan akuisisi lagi. Kalau dulu, si Shopee, si manajer akan minta, berapa nih perkembangan bayarnya, jumlahnya berapa nih pengguna Shopee, berapa nih jumlah seller di Shopee, kayak gitu. Kalau sekarang, ini akan berfokus pada kualitas dan pengalaman pengguna. Artinya, lebih ke kepuasan customer. Nah, buyer yang akan bertahan, seller yang akan bertahan ya berarti tahun 2020 ke sini adalah seller-seller yang bisa menghasilkan pengalaman belanja yang bagus, kualitas yang baik, nggak asal-asalan. Percaya dulu tahun 2019 sampai 2021, barang asal-asalan aja itu lakunya laris loh. Laris banget. Asal jelek, asal apa itu laris banget. Tapi kalau sekarang tahun 2022, 2023, 2024, fokusnya sudah ke kepuasan customer. Dan di sisi seller pun juga sama. Tahun 2021 itu adalah tahap awal digitalisasi. Orang biasa jualan offline mulai dikenalkan dengan yang namanya sistem, ya kan? Sistem online itu seperti apa? Ini namanya digitalisasi, ya kan? Mulai menggunakan teknologi lah untuk penjualannya dia di marketplace ini. Tapi nanti di tahun 2023 ini fokusnya lebih ke automasi atau otomatisasi. Jadi serba yang otomatis. Kita udah nggak mikirin yang manual-manual lagi. Termasuk iklan pun itu nanti ke arah otomatis. Berikutnya itu adalah efisiensi. Ya, marketplace-nya akan efisiensi anggaran. Ya kan? Kemarin lihat kan PHK banyak, anggaran marketing mulai dipangkas, subsidi mulai dikurangin, kemudian voucher gratis ongkir, voucher belanja mulai berkurang. Ya semuanya karena efisiensi. Karena mereka pasti sekarang dituntut untuk mendekatkan diri ke profit, mendekatkan belum profit, ya. Kemudian berikutnya adalah fokus pada return on investment. Ya. Jadi jangan bakar uang terlalu banyak. Jangan bakar uang, tapi fokuslah ke profit. Maksudnya gini, kalau saya mengeluarkan uang 5 juta untuk promosi, saya nanti returnnya berapa gitu. Jangan cuma saya ngeluarin uang, bakar uang. Wah telat, eranya telat kalau sekarang bakar uang. Bakar uang dilakukan dulu tahun 2019, 2020, 2021 untuk meningkatkan pengguna ataupun customer di toko kita. Tapi kalau di tahun 2023 ini, saya sarankan fokuslah ke profitabilitas. Artinya ketika teman-teman itu ngeluarin duit untuk promosi, baik itu iklan, voucher, atau apa, selalu pertimbangkan returnnya nanti berapa. Aku dapat apa? Kayak gitu ya. Jadi mulai fokus ke situ. Iklan pun juga kayak gitu. Iklan jangan cuma sedekah marketplace, tapi harus tahu tolak ukurnya seperti apa. Gitu. Jadi nggak ngasal kok cuma bakar duit biar followernya banyak. Oh itu udah bukan eranya. Sekarang eranya adalah return on investment-nya berapa. Kalau aku ngeluarin 2.000, aku untung berapa. Udah kayak gitu ya. Jadi udah mulai harus setilisasi ya, Nah itu tadi. Sorry menyela sebentar. Ini kan oke. Silakan lanjut Om. Oke. Nah tadi udah pola customer-nya seperti apa.
tapi harusnya cukup menarik ya pembahasannya. Nah sekarang kita lihat nih watchlist fitur Shopee. Teman-teman, saya udah merangkum tahun 2023 fitur apa nih yang teman-teman perlu perhatikan, ya kan? Istilahnya berikan perhatian lebih di sana, gitu ya. Nah yang pertama itu adalah promo toko, teman-teman. Jadi promo toko itu penting banget. Ini wajib dipakai ya, karena kemarin ternyata itu banyak banget member-member saya nggak pakai. Jadi pertama, sebenarnya saya juga nggak setuju ya tentang psikologi harga. Psikologi harga, ya kan? Ya maksudnya harga coret atau harga nanggung gitu kan, harga coret yang kayak gini nih, kayak gini kan, ini psikologi harga. Orang nggak wah ini barang mahal dibeli harga murah, ataupun yang apa istilahnya angka yang kayak harganya itu 29.999 kayak gitu. Ya boleh sih kalau teman-teman mau pakai ini, tapi saya sendiri jujur kalau di marketplace nggak cocok dengan psikologi harga. Psikologi harga kan kalau teman-teman ke department store atau ke mall kayak gitu, lihat barang dapat diskon, itu kan karena dia stand alone kan, dia berdiri sendiri. Makanya lihat kayak gini, wah murah gitu kan, nanggung gitu. Sedangkan di marketplace itu kita cari sepatu misalkan, cari sepatu nanti ya di sini muncul sepatu, di sini muncul sepatunya orang lain gitu. Karena harganya dibandingin. Teman-teman mau bikin 699 di sini, nanti ada juga yang jualnya 688 gitu. Jadi ya nggak usah terlalu fokus pada ini juga ya. Nggak salah, tapi ya nggak usah terlalu fokus. Tapi apa yang difokuskan lebih ke kayak istilahnya kontrol panel. Kontrol panel untuk harga. Oke. Teman-teman kan tahu bahwa harga itu volatil kan? Harga itu volatil. Volatil kenapa? Karena kan bisa jadi, oh ternyata biaya HPP-nya berubah. Kulaannya berubah. Oh ternyata fee Shopee naik. Fee Shopee naik. Yang harus teman-teman itu merubah harga. Tapi kan teman-teman kalau merubah harga di Shopee, yang dirubah adalah harga base yang ini, itu teman-teman selama berapa minggu? 1 minggu atau 2 minggu ya? Lupa saya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Nanti kalau dengan promo toko, teman-teman bisa ngontrol harganya itu untuk naik dan turun, nanti diskonnya yang dikurangin. Itu lebih aman. Ya, jadi wajib dipakai. Itu yang promo toko. Kemudian, fitur yang kedua wajib pakai itu adalah iklan Shopee. Ini saya, istilahnya saya itu sebenarnya sekte organik. Saya itu termasuk sekte organik, tapi ya jujur aja, di tahun 2023 itu nanti nggak ngiklan, nggak jualan. Nggak ngiklan, nggak jualan. Masalahnya gitu ya. Tapi apakah harus langsung iklan? Ya enggak juga, enggak semuanya. Maksudnya tapi mayoritas. Karena kan kita bicaranya kan secara global. Tapi ya tentu saja kayak seller baru itu ya jangan iklan dulu. Ya di Shopee ada. Nah di Shopee itu ada beberapa iklan. Tapi yang dipakai itu cukup ini aja. Ini 1 sama ini 2. Jadi iklan pencarian produk sama iklan produk serupa. Iklan pencarian toko jangan dipakai. Ini jelek. Iklan produk otomatis juga jangan dipakai dulu, ini jelek. Meskipun dia fokusnya ke otomatis, tapi untuk saat ini masih jelek. Jadi saya belum berani merekomendasikan 2 ini. Maka kalau mau iklan, pakai yang ini sama yang ini aja, 2 ini aja, ya 2 ini aja. Nah, saya nggak mungkin bahas iklan terlalu dalam ya, itu pasti udah 4 SKS sendiri soalnya. Cuman ada beberapa key point aja, beberapa key point yang teman-teman ingat aja. Kira-kira ini nih sebagai buat acuan. Jadi teman-teman silahkan pakai iklan pencarian produk dan iklan produk serupa aja. Yang lainnya nggak usah. Pilih salah satu atau coba keduanya boleh. Ya, pilih salah satu atau coba keduanya boleh. Kemudian pastikan budget iklan terukur. Jangan iklan tanpa budget. Berapa budgetnya? Ini teman-teman bisa pakai take rate saya aja itu. 3% sampai 8% dikalikan omset. Ya, dikalikan omset. Ini take rate saya. Ya, tergantung teman-teman 3 sampai 8% ambilnya. Kenapa? Ya mungkin rata-rata harga jual teman-teman itu ya profitnya 30-40% lah ya, mungkin kayaknya ya rata-rata orang itu. Ya kalau diambil 3%-8% untuk iklan aman lah. Atau kalau teman-teman punya laporan keuangan, saya biasanya itu pakai 10% kali profit bersih. Ya, net profit atau profit bersih. Jadi laba bersihnya saya ambil 10% untuk ngiklan. Mas, kalau belum punya gimana? Nggak usah ngiklan dulu. Jangan dipaksakan. Oke? Kemudian berikutnya hanya iklankan produk dengan konversi tinggi. Oke, tinggi itu relatif. Berapa angkanya? 2%.
langsung bablaan aja ya, di atas 2%. Mas, kalau produkku nggak ada yang konversinya di atas 2%, gimana? Nggak usah iklan dulu. Pakai biaya promonya untuk meningkatkan konversi. Bisa pakai voucher, bisa untuk diskon, bisa untuk flash sale dulu, atau apa kayak gitu ya. Yang bisa lebih meningkatkan konversi supaya dia naik dulu 2%. Karena iklan itu hubungannya ke traffic. Oke? Lebih dari 2%, Mas. Tapi kan nanti beda barang, beda-beda, sama aja. Kan ini rasio. Ini kan rasio, ya. Jadi misalkan Mas, misalkan saya di fashion. Di fashion kan tinggi Mas, trafficnya. Misalkan 100 orang yang masuk, tapi yang beli 2. Berarti kan ini rasionya 2%. Tapi kalau yang misalkan pertukangan, ya pertukangan, tukang, itu yang masuk cuma 10. Yang beli misalkan 0,2, ya sama aja, dia 2% juga gitu. Nggak ada yang beli, gitu. Artinya 10 itu ada yang beli cuma 1 gitu. Berarti cuma 0, sekian persen. Jadi ya, artinya maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi maksudnya kenapa dia pakai 2%? Ini kan rasio perbandingan ya. Rasio perbandingan di sini. Jadi perbandingan orang yang datang sama orang yang beli. Kalau yang kategori yang rame ya yang datang 100, yang beli 50, itu ya 50%. Kalau tukang itu yang masuk cuma 10, yang beli 5, itu sama-sama 50%, ya kan? Ini maksudnya rasio. Ya, rasio. Jadi emang angkanya 2%. Pas kategori ini gimana 2%? Wes gitu aja ya, paling gampang gitu. Kalau teman-teman pengen lebih valid ya dilihat rata-rata kategori per kategorinya berapa konversinya. Tapi setahu saya untuk semua general itu 2% angkanya ya. Jadi bisa pakai angka saya aja, ini lebih aman untuk iklan. Kemudian bisa kombinasikan iklan otomatis dan manual. Kalau saya itu sekte otomatis. Saya pakai otomatis, tapi teman-teman bisa dicoba untuk kombinasi dulu. Kombinasi terus nanti dievaluasi aja. Dan kalau teman-teman misalkan iklan pakai manual, awali aja dengan 2-5 kata kunci untuk manual. Nggak usah kemaruk kebanyakan kata kunci, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kenapa? Nah, ini yang terakhir. Evaluasi ACOS. ACOS itu kayak istilahnya angka untuk ads. Berapa sih cost yang dikeluarkan berbanding dengan ads-nya gitu kan ya. Jadi sesuai dengan benchmarknya Shopee atau CIR lah kalau zaman dulu. Cost to income ratio. Kalau ACOS itu kepanjangan apa saya tak lupa. Lupa saya, nanti aja, nggak makan waktu. Nah, ini gini teman-teman, ini pengalaman saya, sejago-jagonya teman-teman setting iklan, ya, sejago-jagonya nih, setting iklan, itu pasti akan lari ke benchmarknya Shopee, pasti. Ini pengalaman saya. Jadi pasti akan lari ke benchmark Shopee. Benchmark Shopee berapa nanti saya liatin. Oke. Kalau misalkan teman-teman nanti tiba-tiba lagi buka IG ada orang pamer kan, ada atau saya gitu kan, pamer kok ini saya bisa menyeting iklan hanya dengan 5% CIR saja gitu. Itu bisa jadi kebetulan, ya kan? Atau tidak signifikan kalau dalam bahasa akademisi. Tidak signifikan. Artinya in the long run itu dia pasti akan lari ke benchmarknya Shopee gitu ya. Kalau ada 1-2 data yang melenceng itu wajar, 1-2 customer yang benar-benar kayak gitu ya iya wajar. Tapi ini saya bilang mayoritas dia akan lari ke benchmarknya si Shopee. Nah, benchmarknya Shopee itu berapa persen sih gitu. Di sini sudah ada, saya nggak akan bacakan nanti, materinya ini kan saya kasih, teman-teman cari sendiri ya. Nah ini saya udah minta sama Mbak Puri, ini kan private and confidential, ya kan? Artinya jangan terlalu dibanyakin disebar-sebarin kemana-mana, dikonsumsi pribadi aja. Nah nanti dilihat aja, untuk misalkan, oh saya main di ini kesehatan, oh yaudah iklannya itu di angka 15-20% untuk ACOS-nya atau CIR-nya. Teman-teman pasti akan lari ke sana. Jadi ini bisa digunakan sebagai benchmark rata-rata teman-teman itu istilahnya berapa sih perbandingannya CIR, persentase CIR-nya itu berapa. Ya, di sini sudah ada komplit harusnya. Nanti di sini juga udah ada sampai sini ya kategorinya. Nggak usah saya jelaskan satu-satu, itu per kategori. Teman-teman nanti begitu terima materi ini
lihat aja, kemudian teman-teman kalau ngiklan udah tahu benchmark yang dikejar itu berapa. Tapi biasanya teman-teman nanti nggak akan jauh-jauh dari angka itu harusnya performa iklannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jaringan influencer Shopee. Ini bukan Shopee ini ya, bukan Shopee istilahnya apa itu affiliate, tapi yang jaringan influencer Shopee. Ya, jadi sekarang Shopee ya kan mereka udah ada TikTok kan udah ke arah sana, TikTok kan udah ke arah influencer yang jualan. Nah, di sini juga mulai teman-teman perhatikan untuk membuat campaign untuk JIS-nya, jaringan influencer Shopee. Dan ini pun yang saya rekomendasikan untuk seller baru atau seller yang belum punya penjualan, seller non sales. Jadi belum punya penjualan. Kalau belum punya penjualan, itu pasti pakai referral kan, FO, friend order, family order, FO atau referral bahasa kerennya. Kemudian yang kedua, yang efektif juga adalah ini JIS, jaringan influencer Shopee. Kenapa? Angkanya fix. Ya, teman-teman kan bisa mengatur kan, ketika nanti dibeli, itu aku bisa setting 1%, aku bisa setting 3%, aku bisa setting 5%, tergantung dari margin teman-teman. Tidak usah dipaksakan harus gede-gede kayak gitu, nggak usah. Aku mampunya 2%, nggak apa-apa, coba buat dulu 2%. Banyak kok influencer yang mau, ya, banyak. Nah, itu akan lebih better karena teman-teman baru dicas biayanya ketika sudah terjadi penjualan. Dan ini nanti di tahun 2023, mereka akan mulai fokus ke sini, karena memang tren jualan dari influencer itu udah dikerahkan sama si TikTok ini ya. Sama si TikTok ini, dan Shopee itu biasanya gercep banget untuk ngikutin dia. Nah, di sini juga sudah ada nilai komisi yang direkomendasikan, ya. Untuk elektronik itu 4-6%, fashion 5-10%, kebutuhan sehari-hari 7-12%, dan lifestyle untuk 4-10%, ya. Jadi kategori ini tidak sebagai acuan, tapi bisa dipakai sebuah pandangan aja. Kira-kira nilainya segitu ya, 5-10% ya, oke, gitu ya. Jadi saya pun juga pakai di sini, dan saya bisa bagi-bagi produk laris, produk biasa aja, B aja, sama produk nggak laris, ya kan? Atau istilahnya dead stock kalau saya, dead stock. Nah, misalnya produk laris itu saya kecil komisinya, misalkan ini komisinya cuma 2%, kemudian yang biasa aja 5%. Nah, yang desktop ini saya kasih komisi gede supaya orang-orang mau jualin produk saya. Itu juga bisa, ya. Bisa kalau teman-teman mau bikin campaign per produknya di jaringan influencer Shopee. Tapi ya sekali lagi saya nggak bisa jelasin terlalu dalam. Contohnya seperti apa, ya. Ya nanti di lain kesempatan barangkali nanti kita ada pelatihan lagi, atau teman-teman bisa minta ke Mbak Puri, Mbak, tolong aku diajar lebih detail tentang jaringan influencer Shopee supaya aku bisa setting dengan lebih benar, itu juga bisa, ya. Ampun. Nah, berikutnya, ini fiturnya emang belum ada, tapi kemungkinan akan ada, ya. Akan ada, saya juga dijanjiin udah akhir Januari ini, yaitu multi warehouse, teman-teman. Multi warehouse itu teman-teman bisa punya gudang banyak. Jadi di Shopee itu sedang dicanangkan multi warehouse, artinya satu toko itu bisa punya 30 gudang. Jadi satu toko lah ya, satu akun itu bisa ada 30 gudang. Kalau sekarang kan cuma satu gudang, satu toko satu gudang. Saya di Jogja ya udah di Jogja, Mbak Puri jualan di Surabaya ya udah gudangnya Surabaya. Tapi saya itu punya gudang yang di Jogja, sama ada gudang yang di Bekasi. Jadi kalau ada seller yang dari Jogja, itu ordernya masuk ke Jogja. Tapi kalau ada seller buyer yang dari Jabodetabek, itu ordernya akan masuk ke gudang saya yang Bekasi. Oke? Tahu nggak perbedaannya apa? Ongkir. Oke? Nah, kita tahu kan, istilahnya kalau kita mau sok-sokan pinter, kita biasa geolocation lah ya. Geografi atau geolocation itu kan mempengaruhi dalam algoritma sekarang. Kenapa? Karena ongkir yang ditanggung oleh pembeli akan lebih besar. Nah, otomatis fitur ini itu akan mengurangi gitu. Kenapa? Ingat,
tadi di awal saya bilang ada efisiensi. Efisiensi dari siapa? Dari marketplace untuk mengurangi subsidi, termasuk juga dari pihak ekspedisi untuk mengurangi subsidinya, ya, supaya nggak banyak-banyak dia itu bakar-bakar uang. Gitu. Makanya nanti ongkir itu akan jadi pertimbangan dari buyer ketika subsidi ongkirnya itu mulai berkurang. Jadi multi warehouse ini nanti wait and see ya, teman-teman perhatikan. Kalau misalkan udah ada dan teman-teman itu, tapi ini teman-teman kalau udah besar aja tokonya, kalau masih kecil ya nggak usah dipaksakan, ya. Kalau misalkan teman-teman udah atau teman punya saudara itu bisa dimanfaatkan ya. Tapi wait and see dulu aja supaya teman-teman tahu fitur ini yang memungkinkan teman-teman bisa dapat banyak toko. Oke. Nah yang terakhir, udah hampir jam 9, agak cepet aja, tentang strategi kenaikan biaya admin nih, ya kan? Strategi kenaikan biaya admin. Nah, ini apa namanya, materi permohonan dari sponsor. Nah perubahan biaya kan kemarin efektif per 1 Januari untuk admin Shopee dan gratis ongkir ekstra. Oke. Nah di Shopee itu ada 5 kategori produk ya teman-teman. Ada A, B, C, D, dan E. Nah teman-teman nanti bisa dicek aja di link ini. Di link ini ada, dicek aja teman-teman produknya masuk kategori apa, biar nggak salah informasinya. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Harusnya juga udah tahu kemarin di itunya. Terus tipsnya apa? Oke, tipsnya apa? Tipsnya teman-teman, jadi pelajari dulu detail dari perubahan biaya adminnya atau biaya layanan terbarunya Shopee. Di teman-teman, aku yakin teman-teman pasti udah banyak yang pelajari ya. Dan jangan sampai teman-teman tuh salah kategori produk. Terus teman-teman silakan maksimalkan aja fitur program yang terbaru yang dikasih Shopee. Kan ada broadcast kan? Broadcast. Ini dikasih sekarang. Kalau yang lama, yang star, itu kan jadi punya broadcast untuk pembeli potensial kan? Pembeli potensial. Itu yang star. Kalau yang non-star, yang baru, itu dia punya aja. Dulu nggak punya, sekarang jadi punya. Bisa nge-broadcast gitu kan, ke customer-nya dia. Oke, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian teman-teman, kenaikan fee admin itu memang nggak bisa dihindari. Ya teman-teman, tipsnya cuma satu. Sesuaikan aja harga jual teman-teman dengan seluruh biaya untuk menghindari kerugian. Ya, jadi sesuaikan aja harga jual teman-teman itu dengan seluruh biaya yang muncul. Nggak usah takut, mas nanti jadi mahal. Nggak usah takut. Nggak usah takut kayak gini. Daripada rugi, ya. Daripada rugi, teman-teman mending mahal, tapi untung gitu. Tapi untung. Kenapa? Karena kan kenaikan biaya ini kan berlaku ke semuanya. Ya kan? Otomatis semua orang akan menaikkan di tinggi yang sama. Gitu. Menaikkan di tinggi sama. Dan apalagi harga Shopee, itu tuh ada konsep yang namanya personalisasi. Personalisasi. Artinya, segmen marketnya itu sendiri-sendiri. Yang murah, ngumpul sama yang murah. Yang sedang, pembelinya sedang, ngumpul sama yang sedang. Yang suka mahal, ya dia akan ngumpul dengan yang mahal gitu. Ini masih rentang harga ya. Rentang harga. Sudah ada yang namanya personalisasi. Jadi si Shopee itu sudah mencocokkan si pembeli itu dengan si buyer sesuai dengan rentang harganya. Itu udah dipelajari sama si Shopee. Dan teman-teman pasti akan dapat traffic yang si pembeli itu sesuai dengan toko teman-teman. Oke ya. Nah, udah jam 9. Nah, oke, itu penghujung materinya. Penghujung materinya. Ini teman-teman mau materinya, coret-coretannya mau disimpan apa enggak? Mau. Saya mau. Yang lainnya nih? Aku mau sama coretannya. Oke, nah. Ya udah, kalau gitu tak skip ya. Mau dong. Oke. Sip. Jam 9. Aku tuh sebenarnya tadi tuh mau ngasih sedikit preview sih tentang bagaimana setting harga, tapi kayaknya udah kemalaman ya. Preview setting harga kira-kira butuh berapa menit, Om? Nggak lama sih, paling cuma 2 Lanjut aja, harian. Teman-teman mau lanjut? Pada lanjut tuh. Lanjut. Dilanjut. Lanjut. Oke, lanjut, Om. Minum dulu, Om. Lanjut. Oke. Gas.